Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Rahmadani, biasa dipanggil Dani. Saya mahasiswa pendidikan antropologi di Universitas Negeri Makassar dan saat ini menduduki bangku perkuliahan semester 3. Nah, teman-teman, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori antropologi klasik, maka saya akan menjelaskan terkait teori antropologi yang mengangkat seorang tokoh antropolog, yaitu Alfred Louis Kroeber. Nah, teman-teman saksikan terus ya. Jadi, teman-teman, Alfred Louis Kroeber lahir pada tahun 1876 di Hoboken, New Jersey. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang kaya akan budaya yang mempengaruhi pandangannya terhadap dunia. Kroeber awalnya tertarik pada sastra dan bahasa, tetapi ketertarikan ini beralih ke antropologi setelah ia bertemu dengan Franz Boas, seorang tokoh penting dalam perkembangan antropologi modern. Boas menjadi mentor Kroeber di Columbia University, di mana ia memperoleh gelar doktor pada tahun 1901. Setelah menyelesaikan studinya, Kroeber pindah ke California untuk menjadi kurator di Museum Akademi Ilmu Pengetahuan, dan pada tahun 1906 ia bergabung dengan University of California, Berkeley, di mana ia menghabiskan sebagian besar karirnya hingga pensiun pada tahun 1946. Selama masa ini, Kroeber berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan disiplin antropologi di Amerika Serikat. Kontribusi utama dalam antropologi yaitu 1. Penelitian tentang suku asli Amerika. Kroeber dikenal karena penelitiannya yang mendalam mengenai suku-suku asli Amerika, terutama suku Yahi di California. Ia melakukan studi etnografi yang komprehensif dan menjadi salah satu antropolog pertama yang melakukan penelitian lapangan secara sistematis. Selanjutnya, salah satu momen paling terkenal dalam karirnya adalah interaksinya dengan Ishi, yang dikenal sebagai manusia terakhir dari suku Yahi. Ishi muncul ke publik pada tahun 1911 setelah sukunya mengalami kepunahan akibat penyerangan dan penyakit. Kroeber tidak hanya mencatat bahasa dan adat istiadat Ishi, tetapi juga berusaha memahami pengalaman traumatis yang dialaminya. Selanjutnya, kedua, buku teks dan publikasi. Karya-karya Kroeber mencakup berbagai topik dalam antropologi. Beberapa publikasi pentingnya meliputi Antropologi tahun 1923, sebuah buku teks yang menjadi rujukan penting dalam pendidikan antropologi. Handbook of the Indians of California tahun 1925, sebuah ringkasan etnografis yang mencakup informasi mendalam tentang berbagai suku di California. Selanjutnya, Configuration of Culture Growth tahun 1944. Dalam karya ini, Kroeber membahas bagaimana budaya berkembang dan menyebar serta mengidentifikasi pola-pola pertumbuhan budaya. Selanjutnya, ada teori dan konsep utama Alfred Louis Kroeber, yaitu 1. Konsep superorganik. Salah satu kontribusi yang paling signifikan dari Kroeber adalah konsep superorganik, yang ia perkenalkan untuk menjelaskan hubungan antara budaya dan individu. Menurut Kroeber, budaya sebagai etnis terpisah. Budaya tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui biologi atau psikologi individu. Ia melampaui individu dan memiliki hukum serta pola tersendiri. Selanjutnya, fenomena kolektif. Budaya harus dipahami sebagai fenomena kolektif dengan dinamika sendiri, bukan hanya sebagai hasil dari tindakan individu. Nah, selanjutnya karya penting. Konsep ini dijelaskan lebih lanjut dalam artikelnya berjudul The Superorganic tahun 1917, di mana ia menekankan bahwa
budaya memiliki eksistensi yang lebih luas daripada sekedar karakteristik biologis manusia. Selanjutnya kedua, konfigurasi budaya. Kroeber juga mengembangkan ide tentang konfigurasi budaya yang merujuk pada pola pertumbuhan dan penyebaran budaya. Dalam karyanya Pola dasar dan sekunder, ia membedakan antara pola dasar sistematik dan pola sekunder dalam perkembangan budaya. Kedua, konteks budaya. Kroeber menunjukkan bahwa untuk memahami suatu budaya, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dan sejarahnya. Selanjutnya ketiga, teman-teman, ada pendekatan wilayah budaya. Kroeber memperkenalkan konsep wilayah budaya atau kultur area sebagai cara untuk memahami keragaman budaya manusia. Beberapa di antaranya yaitu pengelompokan geografis. Ia membagi dua menjadi wilayah-wilayah geografis dengan ciri-ciri budaya serupa. Nah, kedua, interaksi budaya. Kroeber berargumen bahwa budaya-budaya yang berdekatan secara geografis cenderung memiliki kesamaan karena adanya interaksi dan pertukaran antar kelompok. Terus, pentingnya pendekatan ini meskipun pendekatan ini telah dikritik dalam dianggap menyederhanakan kompleksitas budaya, kontribusinya tetap penting dalam sejarah antropologi. Selanjutnya, kritik terhadap pendekatan Kroeber. Meskipun banyak kontribusinya dihargai, pendekatan Kroeber juga menghadapi beberapa kritik, yaitu pertama, ketergantungan pada sumber barat. Dalam beberapa karyanya, Kroeber terlalu bergantung pada sumber-sumber barat untuk menggambarkan masyarakat non-Eropa, sehingga menghasilkan kemungkinan bias budaya. Nah, selanjutnya kedua, masalah metodologis. Cakupan materi yang luas membuatnya seringkali mengandalkan data dari ensiklopedia dan buku teks yang mungkin tidak sepenuhnya akurat atau representatif. Selanjutnya teman-teman, ada warisan Alfred Louis Kroeber. Alfred Louis Kroeber meninggal pada tahun 1960 di Paris, tetapi warisannya tetap hidup dalam studi antropologi modern. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri disiplin antropologi budaya di Amerika Serikat, dan pengaruhnya dapat dilihat dalam banyak penelitian etnografi kontemporer. Selanjutnya, karya-karyanya telah dibaca dan dipelajari oleh mahasiswa dan peneliti di seluruh dunia. Pemikirannya tentang superorganik dan pendekatan wilayah budaya tetap relevan dalam diskusi akademis sebagai hubungan antara individu dan masyarakat serta pengertian keragaman budaya. Nah, kesimpulannya teman-teman, Alfred Louis Kroeber adalah sosok penting dalam sejarah antropologi yang memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang budaya manusia dengan pendekatan inovatifnya terhadap penelitian lapangan dan teori-teori mendalam tentang budaya. Ia membentuk disiplin ini menjadi salah satu cabang ilmu sosial yang paling menarik dan relevan hingga saat ini. Melalui penelitiannya tentang suku-suku di asli Amerika dan pengembangan konsep-konsep kunci seperti superorganik dan wilayah budaya, Kroeber telah meninggalkan jejak abadi dalam studi tentang manusia dan kebudayaan. Nah, teman-teman, barangkali akan ada beberapa pertanyaan yang timbul mengenai Alfred Louis Kroeber ini. Mungkin beberapa seperti bagaimana Kroeber mempengaruhi perkembangan antropologi modern. Nah, jadi Alfred Louis Kroeber ini telah meninggalkan jejak abadi dalam studi antropologi modern
melalui kontribusinya dalam penelitian lapangan, pengembangan teoretis, dan publikasi penting. Ia membantu meletakkan antropologi sebagai disiplin ilmu profesional. Warisannya tetap relevan dalam diskusi akademis hari ini, baik dalam konteks budaya maupun komunikasi sosial. Selanjutnya, barangkali pertanyaan keduanya yaitu kayak bagaimana Kroeber menggabungkan antropologi dalam sastra dengan sastra. Bagaimana Kroeber menggabungkan antropologi dengan sastra dalam penelitiannya. Nah, Alfred Louis Kroeber ini akan menggabungkan antropologi dengan sastra melalui pendekatan yang dikenal sebagai antropologi sastra, di mana ia menganalisis karya sastra sebagai refleksi dan representasi budaya. Beberapa cara Kroeber melakukan penggabungan ini yaitu 1. Studi etnografi dalam karya sastra. Kroeber menggunakan karya sastra untuk memahami dan mendokumentasikan aspek-aspek budaya masyarakat. Ia percaya bahwa sastra mencerminkan nilai-nilai, norma, dan praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, analisis sastra dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kebudayaan. Selanjutnya, konsep superorganik. Dalam karyanya, Kroeber memperkenalkan konsep superorganik yang menekankan bahwa budaya memiliki eksistensi yang lebih luas daripada individu. Ia berargumen bahwa karya sastra tidak hanya mencerminkan pengalaman individu, tetapi juga menggambarkan dinamika kolektif dari budaya tertentu. Selanjutnya, ketiga, pola budaya dalam sastra. Nah, Kroeber mengidentifikasi pola-pola budaya dalam karya sastra seperti tema, simbol, dan struktur naratif yang dapat menunjukkan bagaimana budaya berfungsi dan berkembang. Ia menganalisis bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi untuk membentuk identitas budaya yang lebih besar. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa perbedaan utama antara pendekatan Kroeber dan Franz Boas dalam antropologi? Nah, jadi Alfred Louis Kroeber dan Franz Boas adalah dua tokoh kunci dalam perkembangan antropologi. Namun, mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam disiplin ini. Beberapa perbedaan utama antara pendekatan Kroeber dan Boas adalah: pertama, dalam konteks teori budaya, Franz Boas dikenal sebagai pendukung relativisme budaya. Boas menekankan bahwa setiap budaya harus dipahami dalam konteksnya sendiri tanpa mengandalkan standar universal. Ia menolak teori evolusi budaya yang menganggap adanya hierarki antara budaya. Sedangkan menurut Alfred Louis Kroeber, meskipun terpengaruh oleh Boas, Kroeber mengembangkan konsep superorganik yang menyatakan bahwa budaya memiliki hukum dan pola tersendiri yang melampaui individu. Ia berfokus pada dinamika kolektif budaya dan bagaimana budaya berkembang secara sistematis. Nah, selanjutnya perbedaan kedua yaitu dalam konteks pendekatan metodologis. Boas menekankan pentingnya metode penelitian lapangan yang objektif dan tidak terpengaruh oleh prasangka. Ia percaya bahwa data harus dikumpulkan secara langsung dari masyarakat yang diteliti. Sedangkan menurut Kroeber, meskipun juga melakukan penelitian lapangan, Kroeber lebih terbuka terhadap penggunaan data sekunder dan sumber-sumber literatur untuk analisis budayanya. Ia seringkali mengandalkan ensiklopedia dan buku teks untuk menyusun karyanya. Selanjutnya, perbedaan ketiga yaitu dalam konteks fokus penelitian mereka.
Ya, eh, jadi BUAS fokus pada studi etnografi yang mendalam, terutama pada masyarakat tertentu untuk memahami kompleksitas budaya mereka. Ia berusaha untuk mengungkapkan keunikan setiap budayanya. Nah, sedangkan Krober, ia lebih tertarik pada pola-pola umum dalam perkembangan budaya dan perkembangan teori tentang area budaya atau kultur area. Ia mencoba mengidentifikasi kesamaan di antara berbagai budaya berdasarkan lokasi geografisnya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kontribusi Alfred Louis Kroeber dalam memahami dan mendokumentasikan keragaman budaya suku-suku asli Amerika dan apa dampaknya terhadap studi antropologi kontemporer. Nah, jadi Alfred Louis Kroeber ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami keragaman budaya suku-suku asli Amerika melalui penelitian etnografi yang mendalam, terutama terhadap suku Yahi. Interaksinya dengan Isi yang dikenal sebagai manusia terakhir dari suku Yahi menjadi momen penting dalam karirnya. Kroeber tidak hanya mencatat bahasa dan adat istiadat Isi, tidak hanya mencatat bahasa dan adat istiadat Isi, tetapi juga berusaha memahami trauma yang dialaminya akibat kepunahan sukunya. Nah, melalui pendekatan ini, Kroeber menyoroti kompleksitas pengalaman budaya dan memperlihatkan pentingnya konteks sosial dalam memahami identitas budaya. Nah, karya-karya Kroeber seperti Handbook of the Indians of California dan Antropologi menjadi referensi penting dalam pendidikan antropologi. Penekanan Kroeber pada konsep superorganik menunjukkan bahwa budaya memiliki eksistensi yang lebih luas daripada individu, mendorong pemahaman bahwa budaya merupakan fenomena kolektif dengan hukum dan dinamika tersendiri. Nah, selanjutnya dampak dari kontribusi dampak dari kontribusinya terlihat dalam studi antropologi kontemporer, di mana pendekatan lapangan dan analisis budaya yang sistematis menjadi dasar bagi penelitian etnografi modern. Pemikirannya tentang keragaman budaya dan interaksi sosial terus relevan, mempengaruhi cara antropolog saat ini memahami hubungan antara individu dan masyarakat. Nah, teman-teman, selanjutnya pertanyaan kelima, apa saja kritik yang dihadapi oleh pendekatan Kroeber dalam antropologi dan bagaimana kritik tersebut mempengaruhi perkembangan disiplin ini di masa depan? Nah, jadi pendekatan Alfred Louis Kroeber dalam antropologi menghadapi beberapa kritik yang signifikan. Salah satu kritik utama adalah ketergantungannya pada sumber-sumber barat untuk menggambarkan masyarakat non-Eropa. Hal ini berpotensi menciptakan bias budaya, di mana perspektif barat mendominasi pemahaman tentang budaya lain, mengabaikan nuansa dan kompleksitas lokal. Selain itu, penggunaan data sekunder dan literatur seringkali membuat analisisnya kurang akurat atau representatif. Nah, metodologi Kroeber juga dikritik karena cakupan materi yang luas yang membuatnya terlalu bergantung pada ensiklopedia dan buku teks. Pendekatan ini dianggap menyederhanakan kompleksitas budaya sehingga mengurangi kedalaman pemahaman tentang masyarakat yang diteliti. Kritik-kritik ini mendorong perkembangan disiplin antropologi ke arah metodologi yang lebih ketat dan inklusif. Antropologi modern cenderung lebih menekankan pentingnya penelitian lapangan langsung dan pengumpulan data dari sumber lokal untuk menghindari bias
Dan dengan demikian, meskipun pendekatan Kroeber telah memberikan kontribusi penting bagi antropologi, kritik terhadapnya telah membantu membentuk praktik penelitian yang lebih baik di masa depan. Nah, teman-teman, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Alfred Louis Kroeber ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya tutup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.